Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar satu kata yang sangat sering digunakan, yaitu kata sorga. Ada yang bilang surga pakai U, ada yang bilang sorga pakai O, ada yang juga nulis atau ngomong pakai Y, jadi surga. Nah, kita akan melihat beberapa sumber otentik dari kamus-kamus yang ada. Ternyata tidak seperti yang sering diduga. Banyak orang mungkin tidak tahu maksudnya. Jadi ada banyak istilah-istilah kita itu sebenarnya berasal dari Sanskerta, istilah-istilah agama. Walaupun agamanya bukan agama India, kitab-kitabnya juga tidak menggunakan Sanskerta, tidak menggunakan bahasa Prakreta, misalnya Pali gitu ya. Yang jelas ada yang namanya akulturasi atau budaya penyerapan bahasa. Itu memang kalau di Jawa khususnya itu memang kita itu punya keahlian yang namanya akulturasi. Apapun yang masuk diakulturasi. Dari Cina diakulturasi, misalnya bakso dari babi jadi dikambingkan, disapikan gitu ya, dari babi. Jadi semua bak gitu ya, bakmi, bakso, tendensi dagingnya awalnya kan daging babi gitu. Jadi akulturasi jadi makanan Jawa, bakso, mie ayam, bakmi ayam. Nah itu contoh akulturasi. Juga dari pakaian, dari baju koko, baju Cina, baju kakak ya. Koko itu kan bahasa Cina, Hokkien mungkin ya. Diakulturasi jadi baju Jawa sekarang. Orang sudah tidak memahami baju koko itu baju Cina gitu. Dari makanan, kemudian dari India juga sama. Jadi kita banyak menggunakan bahasa Sanskerta. Termasuk beberapa istilah-istilah yang diakui negara gitu ya. Dari nama negara kita aja, Indo aja dari Hindu, Hindustan. Nah, jadi kalau wilayah, ada lagi wilayah namanya Indo-Cina karena pengaruh Indo itu India dan Cina gitu. Terus misalnya kita ada penghargaan Kalpataru, itu kan pohon kehidupan dalam bahasa Sanskerta. Dan juga banyak istilah-istilah kita yang serapan atau warisan gitu ya, warisan kerajaan-kerajaan India, termasuk cara nulis kita, aksara Jawa, aksara Bali, aksara banyaklah di kawasan Nusantara ini yang sangat-sangat India. Prasasti kita pakai Palawa, seterusnya. Nah, kali ini kita akan melihat secara otentik tentang kata surga. Baik, selamat menyimak, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share supaya semakin banyak orang yang berada pada jalan yang lurus dengan cara berpikir yang lurus dan tidak hobi hoak. Jadi channel ini akan mendidik orang untuk tidak menyukai hoak, tetapi membuktikan agama secara ilmiah. Nah, ini pasti sangat menarik kesukaan orang ini. Karena sekarang banyak orang yang bergumul, ini agama sama ilmiah kok bermusuhan. Ya, silakan menyimak, semoga bisa menambah wawasan. Jika Anda punya komentar pendapat bisa komen di bawah. Tuhan hidup bersama kita, amin. Kita memulai materi kita tentang asal-usul surga. Jadi kalau di Alkitab, ini saya pakai Alkitab LAI ya. Alkitab LAI tidak ada kata surga, adanya sorga. Jadi ini terjemahan tahun 70-80-an. Saya pernah baca itu edisinya 74. Jadi di sini saya hanya mengutip sebagian ayat yang menggunakan kata sorga. Jadi mungkin ya saya tidak tahu alasannya menuliskan O di sini. Karena nanti di KBB itu tidak ada O ternyata. Jadi resminya itu adalah U ya. Nah, ini resmi yang diakui lembaga bahasa negara itu U, surga.
Sedangkan O itu tidak resmi, tidak baku. Jadi ada sorga, suwarga, swarga, siorga yang saya bilang tadi pakai Y, syurga. Nah, di sini kita lihat di sini dari kamus KBBI itu etimologinya dari Sanskerta. Ya, jadi dari Sanskerta itu pakai V ya. Jadi ada banyak debat kadang kalau dari Sanskerta V dibaca W atau tidak. Tapi kalau dari Sanskerta V itu di Jawa kuno, ini kita bicara bahasa Jawa, itu dia jadi W. Jadi yang swarga ini Jawa kuno ini. Biasanya transliterasi di Jawa itu W ya. Untuk V dari Sanskerta ini dibaca W. Jadi kalau Siva jadi Siwa, Swarga jadi Swarga. Walaupun sebenarnya dari bahasa aslinya secara bunyi tetap ini bunyinya W gitu ya, mirip kayak W gitu. Jadi ya makanya dalam bahasa Jawa yang dari zaman kuno tuh nyerapnya bunyi ya, bukan huruf konsonan sebenarnya, tapi lebih banyak menyerap bunyi. Jadi kita itu bangsa Jawa itu lebih secara budaya otomatis yang berlaku adalah bunyi, penyerapan bunyi. Jadi bukan penyerapan huruf aslinya tapi bunyinya saja. Nah, jadi swarga ini diserap jadi W bukan V. Lagi pula di dalam alfabet V dan W itu juga di bahasa Inggris. Jadi ini kan alfabet itu kan dari Latin kemudian bahasa Inggris ya, kemudian dipakai kita. Itu juga ada beberapa perubahan. Misalnya dulu Anto itu U-nya pakai V, nah kayak gitu. Jadi dulu V ini U dibaca U dalam bahasa Inggris. Makanya kita punya juga mirip misalnya swarga. Nah ini zaman penjajahan entah Belanda atau Inggris ya akhirnya muncul V dibaca O ini jadi swarga. Nah itu, nah ini surga. Nah ini SJ sama S-nya ini yang dipermasalahkan dia S-nya, bunyi S-nya. Jadi apakah S-nya kayak ada Z-nya. Jadi kayak ada sis gitu ya. Surga, sorga. Dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan. Jadi ditulis semua jadi S biasa. Tidak ada SH, SJ. Kalau dalam aksara Jawa atau Jawa kuno itu ada gitu. Ada 3 huruf S gitu. Nah itu beda apa ya, beda keilmuan gitu. Jadi bahasa Indonesia tidak mengakui adanya perbedaan bunyi, walaupun secara fakta ada, cuman tidak dituliskan dengan huruf terpisah. Jadi lebih ke konteks dan kebiasaan. Jadi intonasinya tidak dituliskan dalam konsonan gitu. Itu kebiasaan di bahasa Indonesia. Baik, nah di sini kita ke artinya. Jadi di Sanskerta, swarga itu tempat kediaman cahaya. Jadi tempat di mana terang gitu ya, tempat sumbernya terang. Kemudian dewa-dewa. Dewa ini kalau diterjemahkan ya God gitu, Tuhan gitu. Dev, deva, dewa itu bahasa Sanskerta untuk Tuhan. Nah, di sini nounnya atau kata benda itu kayangnya tempat kediaman Bathara Guru. Nah, Bathara Guru ini dalam agama Siwa ya dewa Siwa, surga loka ini. Loka ini itu juga bahasa Sanskerta. Gitu. Nah, ini jadi secara umum ini milik agama Hindu atau Buddha yang menggunakan Sanskerta gitu. Jadi konteksnya itu. Kemudian agama-agama berikutnya entah Kristen, Islam atau yang lain ikutan memakai Sanskerta karena melakukan terutama di Jawa gitu ya, dilakukan akulturasi. Jadi memakai istilah-istilah yang ada untuk dijadikan agama.
Sama seperti pahala dari pala, surga neraka gitu ya. Banyak sekali yang sangat-sangat Hindu. Bidadari itu kan juga konsep-konsep India itu bukan dari agama Abrahamik lah istilahnya mereka menyebutnya. Walaupun saya nggak setuju dengan istilah agama Abrahamik. Oke, kalau aslinya Arab itu kan jannah itu ya. Jadi agama Arab menyebutnya jannah, agama India menyebutnya swarga. Nah, agama kalian apa gitu. Nah, tapi yang jelas di kitab LAI itu dia menggunakan kata ya, sorga. Kalau saya sendiri pernah dengar ada yang mengkhotbahkan gitu maksudnya. Kita nggak nyebut surga tapi sorga. Ya sebenarnya untuk membedakan dengan agama lain gitu ya, misalnya itu kan dianggap misalnya dari Islam misalnya menyebut surga, kemudian Kristen menyebut sorga. Nah ini sama-sama bukan bahasa bukan istilah asli agama Kristen juga, jadi sebenarnya tidak ada gunanya membedakan antara surga dan sorga, tidak, esensialnya tidak penting gitu, karena sama-sama dari swarga ini, dari Sanskerta. Nah kita akan memakai ini ya, kamus Sanskrit juga, Sanskerta. Kalau dulu situsnya kalau nggak salah Spoken Sanskrit, sekarang kok jadi Learn Sanskrit Cici. Nah, .cici memang mungkin cari murah gitu ya, domain yang murah. Kita lihat di sini, saya coba cari kata swarga pakai V untuk mengikuti istilahnya transliterasi Latin dari Sanskerta pakai V bukan W gitu ya. Nah di sini ketemu banyak kata yang menggunakan V, swarga. Ada yang ditambahi sufiks M, swargada, swargata, swargaya, kemudian swargaga, ini double G saya nggak tahu bacanya, swargajit, swargasat, swargavat, swargasr, ini ser apa nih, swarga duta, duta surga, swarga giri, swarga loka itu kayaknya tempat juga ya, swarga mana, swarga paga, swarga para, swarga pati. Jadi ada banyak kata yang menggunakan kata swarga. Ini menarik nih, dia ternyata bahasa Sanskerta mirip dengan bahasa Ibrani, yaitu menggunakan prefix sufiks atau ibuat di awal dan akhir. Nah ini kata awalnya semua swarga, di belakangnya baru dikasih tambahan ya, pati, para, paga, mana, loka, kama, giri, gata, duta, sri ser atau sri, fat, sat, jit, ya, tada, Nah kemudian kita lihat ke maknanya. Jadi heaven, nah heaven ini dalam bahasa Inggris punya dua makna gitu ya. Makna real, makna konkret yaitu langit. Heaven itu kan langit sebenarnya, tetapi juga punya makna spiritual, surga, yang kita pakai surga. Makanya kadang kalau orang terjemahkan dari bahasa Inggris heaven itu harus lihat konteks. Ini konteksnya heaven sebagai langit atau heaven sebagai surga, tempat spiritual. Nah, itu beda makna. Kalau dalam bahasa Inggris satu kata saja, heaven itu aja. Makanya kadang ada beberapa terjemahan yang nggak tepat gitu. Heavenly bliss. Nah ini indra, jadi paradise itu dari bahasa Persia atau Aram ya, pardes itu. Nah ini juga diakui di dalam Ibrani modern. Kalau diartikan itu kan taman, taman. Jadi heaven, langit itu diartikan taman. Firdaus kalau Arab. Terus Indra ini nama dewa. Heavenly, celestial ini lebih ke benda langit ya. Gone to heaven, swargata mati. Swargata being in heaven, ada di langit, ada di surga.
Nah, seterusnya. Swarga tempat berdiamnya terang dan para Tuhan, para dewa, para ilah. Oke, nah itu. Jadi dari sini kita harus memahami asal usulnya. Dari semua data yang ada, surga atau surga, suwarga itu ya dari Sanskerta. Jadi makanya dalam pemahaman pelajaran agama, kalau saya sendiri ya lebih tepatnya menggunakan bahasa ya sesuai dengan agamanya gitu ya. Kalau surga ya dipakai agama India lah gitu. Kalau agama lain ya pakai istilah yang sesuai saja gitu ya. Karena berarti kan kalau orang Kristen juga menggunakan kata surga ya dia melakukan redefinisi gitu. Kalau misalnya ini jadi terjemahan El Sadik gitu ya. Jadi ya saya terjemahkan di sini langit, bukan surga. Karena ini saya mengacu ke termasuk kayak bahasa Inggris, heaven tuh ya, tulis heaven aja. Heaven tidak harus menjelaskan dia langit atau surga, cukup satu kata gitu. Karena kata literalnya, karena ini kan terjemahan literal. Jadi terjemahan literalnya ya langit gitu. Inilah gerbang langit. Dari langit, Tuhan itu ada di langit. Konsepnya memang di atas itu. Jadi ketika diberi istilah khusus surga, ya itu bisa juga. Cuma nanti kalau literal jadi menyulitkan kan, tidak semua kata langit yaitu samayim. Makanya kadang ada di sebelah sering hobi ya menyebut agama samawi, agama langit. Tapi di Kristen sendiri tidak pernah menyebut diri agama langit. Satu, karena kita nggak menyembah benda langit. Terus kita tidak menyembah, maksudnya benda langit itu ya matahari, kemudian meteor, bintang, awan mungkin yang ada di langit pokoknya. Karena di langit seringkali yang simbol yang dipakai adalah roh-roh di udara, malah setan gitu ya. Jadi makanya jangan, agama Kristen tidak bisa disebut agama samawi atau agama langit. Kita tidak punya istilah itu di Alkitab gitu ya. Agama langit tidak ada, Tuhan langit tidak ada. Walaupun secara konsep Tuhan itu ada di langit, tapi tidak pernah disebut Tuhan langit atau agama langit, iman langit, itu tidak pernah gitu. Nah, kalau misal dia mau merujuk ke spiritual, biasanya memakai kata di atas. Kayak Yesus kan turun dari atas ya. Di konsepnya atas bawah gitu saja gitu, konsep yang dipakai. Ya itu pelajaran singkat tentang etimologinya. Jadi kalau ada Kristen yang tidak nyebut surga, jangan alergi gitu ya. Kadang orang Kristen suka alergi. Karena ini memang masalah akulturasi bahasa saja gitu. Karena surga sendiri kan tidak diakui di dalam KBBI gitu ya. Jadi kalau terjemahan baru yang biasanya berusaha mengikuti KBBI ya ini jadi nggak cocok. Surga ya surga saja kalau mau KBBI, nggak usah bikin beda jadi O gitu ya. Karena kata surga sendiri bukan milik Islam gitu ya, bukan dari agama lain. Bukan dari agama mereka juga, tapi dari agama India. Nah, di kamus malah disebutkan untuk Siwa gitu. Surganya Siwa, surga loka. Itu dari bahasa asli. Jadi kalau membuat definisi ya tidak usah ditambah-tambah. Oh inilah sama saja. Sama saja. Kita mau pakai surga. Ya. Kalau saya ya udah langit itu aja gitu. Cuman karena sudah kebiasaan ya kadang memang sulit. Misalnya Bapa kami yang di surga. Nah, gitu. Makanya ya sendiri toleran, maksudnya dengan banyak aliran Kristen juga tidak masalah ya. Bapa di surga, Bapa di langit ya secara makna sama.
Cuma nanti secara tinjauan bahasa jadi beda. Surga itu ya, Anda mau ikut definisi yang mana? KBBI, tempat kediaman cahaya dan dewa-dewa, atau Anda menyembah dewa gitu ya. Kalau tempat kediaman cahayanya mungkin masih ada nyambungnya gitu. Atau mungkin karena definisi surganya beda gitu. Jadi definisi surga di Sanskerta dalam iman Hindu misalnya surga loka atau swarga loka, dengan iman Islam yang menggunakan kata surga juga ya tidak sama. Kita kan tidak mengakui isi surga yang tidak sesuai gitu ya. Misalnya tentang reinkarnasi, terus seksualitas gitu-gitu kan tidak cocok dengan iman Kristen gitu. Nah itu, jadi perlu lihat tinjauan, hati-hati ya, maksudnya dengan istilah-istilah yang tidak asli dalam kitabnya, kitab masing-masing maksudnya. Karena kadang kan jadi persoalan, misalnya surga Kristen dengan surga Islam sama enggak? Ya beda. Islam kan nyebutnya jannah gitu ya. Jannah gitu. Jadi mereka menyebutnya jannah, kita menyebutnya langit gitu saja aslinya gitu. Jadi kita pakai surga itu ya karena kebiasaan tradisi Sanskerta saja gitu. Jadi hanya apa istilahnya? Hanya mengambil bunyi saja, kita nggak mengikuti definisinya. Kan kita tidak mengakui misalnya di surga ada bidadari gitu ya. Jadi harus jelas. Jadi kadang jemaat juga perlu dijelaskan, ini kita beda gitu. Makanya kadang pendeta juga harus jelas, ini kalau kamu ngomong surga, swarga itu harus tahu asal usulnya. Jadi kalau jematannya tuh bisa ngomong gitu. Kadang jematannya pendetanya juga nggak tahu gitu. Karena nggak mempelajari etimologi. Itu, nah semoga bisa menambah wawasan. Bisa dicek ini KBBI, ini learnsanskrit.cc ya. Semoga bisa memberkati, menambah wawasan, dan juga jangan lupa diajarkan kepada jemaat Anda. Tuhan hidup bersama kita. Amin.